Oke, baik, ya kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah untuk melanjutkan pembacaan kitab kita pilih Syarah Al-Qawaidul Arba', yaitu syarah dari Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Barrak hafizahullah ta'ala. Kemarin kita telah membahas muqaddimah. Sekarang kita masuk ke matan bagian pertama. Nah, teknisnya seperti kemarin, baca dulu satu paragraf satu orang, kemudian satu atau beberapa yang cukup, kemudian diterjemahkan, baru kita bahas detail-detail analisis dari setiap katanya apabila dibutuhkan. Nah, tafadhal dari Pak Saik dulu pertama. Silakan dibaca matan yang pertama di halaman Baik, 7. berawal. Gitu. Nah, Para Syekh. Nah, halaman Bismillah. Nah, kan Zed, lagi sakit gigi nih. Bengkak nih. Jadi pakai masker. nah, halaman halaman Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, As'alullah ya Karim, Rabbul Arsyil Azim, tadi anna pelan-pelan ya. Qala Syekhu qala qala Syekh qala Syekh Muhammad ibni Abdul Muhammadu. Muhammad bin Abdul Wahhab Hmm, rahimahullah. hmm. Bismillahirrahmanirrahim. As'alullahil karimi As'alullah. as'alullahul As'alu artinya as'alullahal nah, karimi rabbil as'alullah arsyil hal karimi karima. karima Hmm. nah, rabbul arsyil Robba. rabbal arsyil azimi Hmm. anna yatawallaka An 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 hmm. an yatawallaka fi dini Fit fi dunya dunya. wal akhirati Hmm. wa anna Wa an yaj'ala wa an yaj'alaka mubarakan aina ma kunta nah, wa an yaj'alaka mimman idza a'tai diberikan idza fi'il majhul a'tayu fi'il majhulnya u'tiya u'tiya uf'ila idza u'tiya syakra syakara fi'il. syakara Hmm. wa idza wa idza tuli ibtuli Zana sama uftu'ila ubtuliya. ubtuli ubtuliya Nah, wa idza ubtuliya sabra sobaro. sabara Nah, wa idza idza adam bi ini fi'il madi uh, mazid satu huruf aznaba aznab wa af'ala. idza aznaba astag istaghfar Nah, istaghfar istighfar. fa inna haula'i salasatu anwa Nggak ada tuh. Fa inna haula'i salasa salasa unwanun eh nu unwanu unwanul sa'adati nah wanus sa'adati. unwanus sa'adati. Nah, tarjim awalan silakan diterjemahkan. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, berkata saya Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, aku mohon kepada Allah yang Maha Mulia, Rabbul Arsyil Alim. Nah, Al-Karim itu bisa mulia, bisa dermawan. Jadi Hmm. kalau di dalam konteks Allah juga Allah Maha dermawan, senantiasa memberi. Nah, terus Rabbul Arsyil Alim, pengatur aras yang agung. Ayat ayatawalla mana ayatawalla ya. nah ini yang di is'al, yang di soal kita, ya, soal Syekh yang dimintanya apa? An yatawallaka fid dunya wal akhirah. Agar dia me dan ini dari kata wali ya,
menjadikan atau Pelindung. menjadi wali bagimu, yaitu menjadi pelindungmu, atau ya sederhananya agar Allah melindungimu. Nah, agar Allah melindungimu di dunia dan di akhirat, dan menjadikanmu berkah Diberkahi berkah dimanapun berada. walaupun engkau berada. Wa ana yaj'al dan menjadikanmu termasuk bagian apabila Ya, mimman termasuk di antara orang-orang yang diberi yang apabila diberi diberi syakara, dia bersyukur. bersyukur. Wa idza abtuli sabro, dan apabila Diuji, diberi bala, diberi musibah, diuji. bala, Nah, diuji bersabar. nah, Wa idza berdosa beristighfar. nah, dia terjatuh ke dalam dosa, dia beristighfar, meminta ampun. Wa idza ulai semua itu salah satu Maka tiga tadi itu unwan, itu di sini maksudnya tanda. Sa'adah lawan dari syaqawah, itu kebahagiaan. Tiga hal ini merupakan tanda kebahagiaan. Baik, kita bahas i'rabnya. Qala Syekhu fi'il fa'il, salah jelas. Muhammadu, kenapa dibaca rafa? Nah, badal dari Syekh, dari Syekhu, sama-sama rafa. Kemudian ibnu Naat, badal juga. badal kedua dari Badal dari, ya bisa dari Muhammad, bisa dari Syekh. Kalau mau paling dekat ya ke Muhammad boleh. Soalnya badal kul min kul ya, semuanya sama, nggak ada bedanya. Nah, badal ada 4, ada kul min kul, dan yang lain ini yang kul min kul atau badal Syekh min Syekh. Jadi dibaca rafa, Muhammadu benu. Nah, kemarin kita bahas kenapa Muhammadu nggak bertanwin. Muhammad Ismail dia yang sorry. Enggak lah, dia kan sorry, asalnya Muhammadun kan. Kenapa di sini nggak bertanwin? Oh, karena ada ibnu. Iya, karena setelahnya ada ibnu, jadi nggak bertanwin. Alasannya. Nah, terus lanjut. Kaidah ya. Iya, kalau setelahnya ada nama ibnu, dia jadi nggak bertanwin. Muhammadu benu, Aliyu benu, dan lain-lain. Kemudian abdi, sebagai apa abdi? Ibnu abdi, nah ibnu dan mudhof. ya abdinya mudhaf ilaih dari ibnu. Ibnu abdi, ibnu mudhaf, abdi mudhaf ilaih. Nah, kemudian al-wahabi, naat dari enggak, abdi dia asalnya dia nakirah, al-wahabi ma'rifah. Kalau ada isim sebelahan, yang kanan nggak ada alif lam, yang kiri ada alif lam, biasanya yang kiri adalah mudhaf ilaih. Itu di antara sorry. Nah, abdi mudhaf lagi. Kemudian al-wahabi mudhaf ilaihnya. Ibnu abdi al-wahabi, itu mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Seperti itu. Nah, rahimahullahu, rahimah fi'il madhi, hu sebagai apa? Maf'ul bih. Allahu lafzul jalalah fa'il dari rahimah. Nah, situ jumlah fi'liyah dari fi'il dan fa'il. Rahimahullahu mahalnya apa? Di mahalli, atau dia jumlah apa ini? Kemarin kita sudah bahas. Benar. Ini jumlah i'tiradiyah. Kalau di materinya nggak ada mahal, la mahal lahu minal i'rab. Ya, dia jumlatun i'tiradiyatun, jumlah sisipan, kalimat sisipan. Doa, ini doa. Semoga Allah merahmati beliau. Biasanya kalau doa itu berupa jumlah, itu jadi jumlah i'tiradiyah. Baik. Kemudian bismillahirrahmanirrahim. Bismi jar majrur. Ya, atau pertama terjemahan bismillahirrahmanirrahim apa?
Bismillah dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Nah, tapi itu enggak lengkap ya. Nggak lengkap. Bismi, ba itu ini baknya apa? Untuk apa baknya? Makna Di baknya. Biasanya kalau ustadz-ustadz kajian diawali membahas i'rab bismillah ya basmalah. Baknya untuk isti'anah ya. Baknya untuk isti'anah. Jadi kita meminta pertolongan kepada Allah. Bismillahi dengan ya, Ismillahi di sana dia mufrad mudhaf itu memberi faedah umum. Fidul umum artinya seluruh nama Allah. Jadi dengan meminta pertolongan kepada seluruh nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang bla 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 seperti itu. Itu arti lengkap dari basmalah. Kemudian jar majrur ini muta'alliq kemana? Bismillahi. Bismillahirrahmanirrahim. Itu Bismillahi. Ini jar majrur. Setiap jar majrur secara umum dia muta'alliq kepada fiil atau yang semakna dengan fiil. Nah, di sini dia muta'alliq kemana? Nah, biasanya Syekh Utsaimin dalam kitabnya membahas i'rab menjelaskan bahwa muta'alliqnya kalau basmalah itu dengan fiil yang sesuai dengan konteksnya. Ya, fiil mahdhuf, dia mahdhuf dan sesuai dengan konteksnya. Misalnya kalau kita mau baca kitab, berarti ya bismillahi aqra'u. Misalnya takdirnya. Takdir dari fiil yang dihapusnya aqra'u. Misalnya kalau mau makan, bismillahi akulu. Dan seterusnya. Jadi sesuai dengan konteksnya. Nah, ini kalau misalnya, ya berarti di sini misalnya aqra'u atau aktubu. Misalnya kalau kita mau menulis kitab, bismillahi aktubu. Nah, jadi di sana dan juga ya, jadi arti dari bismillah tadi bukan sekedar dengan. Kalau hanya dengan itu makna baknya, ba itu ada banyak makna juga. Di antaranya yang default asluhu itu ilsok namanya, cuma menempel saja atau ya jadi cuman dengan saja, nggak ada makna khusus. Nah, sementara kita ini baknya untuk isti'anah dan tabarruk ya. Jadi kita bertabaruk kepada nama Allah itu dibolehkan. Di antara yang dibolehkan bertabaruk dengan nama Allah atau dengan amal saleh. Nah, di sini kita benar-benar meminta pertolongan kepada Allah. Nah, di sini di antara adab menulisnya para ulama, mereka benar-benar meminta tolong kepada Allah, bukan sekedar menulis untuk urusan dunia saja. Tidak. Kita benar-benar berharap agar Allah menjadikan ini amal saleh. Seperti itu. Nah, itu Bismillahirrahmanirrahim. Taib Ar-Rahmani sebagai apa? Nah, dari Allahi Rabbul Jalalah. Ar-Rahimin, Ar-Rahimi sebagai? Nah, naat yang kedua dari Allahi Rabbul Jalalah. Nah, naat bisa banyak ya, untuk satu man'ut. Taib. Lanjut. Enggak terbatas. Bebas berapapun. Banyak di Al-Quran juga banyak. Seperti itu. Ya, di antaranya dijelaskan, Ana juga baru kemarin di Mutamimah, itu di matan Mutamimah disebutkan naat itu boleh berbilang, sebagaimana khobar. Khobar juga boleh berbilang. Khobar boleh berbilang. Nah, khobar, di mutada khobar, khobarnya bisa banyak. Naat juga bisa banyak. Nggak ada batasnya. Mau berapapun bisa. Seperti itu. Lanjut. As'alu, ini fi'il apa? As'alu fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Mudhari, benar. Fi'il madinya apa? Itu Masya Allah. Dan tertib. Madinya apa? Sa'ala. Sa'ala. Atau sa'altu kalau misalnya ana ya. Nah, kalau as'alu fi'il, fa'ilnya mana? Mustatir. Mustatir, takdiruhu? Ana. Ana, betul. Fa'ilnya domir mustatirun wujuban takdiruhu ana. Maka Allah lafzul jalalah sebagai maf'ul. maf'ul bih. Maf'ul bih. As'alullaha. Nah, jangan dibaca as'alullahu atau as'alullahi. Nah, setelah fi'il itu kemungkinan besar nggak mungkin kasroh ya. Jangan pernah dibaca kasroh. Either dhammah atau fathah. Jadi jangan dibaca as'alullahi. Oh, dhammah sebagai fa'il misalnya, kalau fathah bisa maf'ul bih atau yang lain. Maf'ul yang lain. Jangan dibaca kasroh awalnya. Kalau dibaca kasroh jadi apa? Setelah fi'il biasanya nggak akan jadi kasroh. Kemungkinan besar. Seperti itu. Kemudian al-karimah sebagai Nah,
Naat dari Allah lafzul jalalah. Robba Apa, nah, sama, bisa juga jadi naat atau bisa juga kalau mau jadi badal boleh. oh gitu. Bisa, tapi ya kalau melanjutkan Al-Karim berarti Robba juga naat sama. Robbal Arsy itu naat dari Allah lafzul jalalah. Kan dibaca nasab. Robba. Al-Arsy ya mudhaf ilaih ya. Robbal Arsy mudhaf ilaih. Al-Azimi Nah, naat dari dari ah, Al-Arsy. Nah, ini boleh dibaca Al-Azimi, boleh dibaca Al-Azima juga boleh. Kalau Al-Azima berarti naat nah, dari Robba, dari Al-Allah lafzul jalalah. Boleh juga. Sebagaimana di dalam Al-Quran itu ada qiraah yang membacanya seperti itu. Di surah eh, apa 85 teh Al-Buruj, surah Al-Buruj ayat 15, fa'alu lima yurid terus atau di sekitar situ atau saudara yang lain. Nah, di situ Rabbal Arsyil Azim. Ada kan ayat itu di dalam Al-Quran itu boleh dibaca Azimi atau Azima atau Azimu yang sesuai dengan yang Allahnya di sebelumnya. Kalau sesuai dengan yang Allah itu berarti dia naat dari Allah. Kalau Azimi dia naat dari Arsy. Boleh. Karena memang Arsy juga agung. Itu di antara makhluk Allah yang paling agung. Oleh Allah yang paling besar itu Arsy. Jadi boleh juga disifati dengan azim seperti itu. Lanjut an yatawalla ka'an itu huruf apa? mansub, mansub apa? Nah, dia harfu nasbin, dia huruf nasab fi'il mudhari. Dia juga huruf masdar yang namanya, huruf masdariyah. Jadi harfu nasbin wa masdarin misalnya. Harfu nasbin wa masdarin kalau misalnya di Arab. Nah, huruf nasab ya dia menasabkan fi'il mudhari setelahnya. Dan juga ketika kalau dia huruf masdar berarti dia bersama fi'il mudhari setelahnya bisa ditakwil sebagai masdar. Bisa ditakwil sebagai masdar. An wa ma ba'dahu fi ta'wilil masdar. Itu bisa di Arab seperti itu. An bersama fi'il mudhari setelahnya bisa ditawil sebagai masdar. Nah, ya tawalla di sini fi'il madhi atau mudhari? Mudhari. Madinya apa? Tawalla. Tawalla ya tawalla. Nah, dari binanya itu berarti dia bina apa ini? Dari bahasan sorofnya, bahasan tasrif. Bina akhir. Nah, mutalakhir berarti dia nakis ya, nakis. Tawalla dia nakis. Kalau di huruf ilahnya di awal itu apa namanya? Anda juga lupa. Kalau di tengah ajwaf ya. Di tengah ajwaf, di awal apa? Mudhaf bukan. Mudhaf itu huruf taf'if. Nakis di akhir kan. Tengah. Ajwaf tengah, di awal bahasa sorof tasrif. Misal. Sampai. Misal. Nah, misal kalau di awal, kalau di tengah jawaf, di akhir nakis ya. Nah, ini nakis ada alif di akhirnya. Dan ini dari wazan apa dia? Misalnya tafa'ala ya tafa'alu, tawalla ya tawallayu misalnya. Nah, tapi terdapat ilal sehingga jadi tawalla ya tawalla. Nah, tapi biasanya kalau dia tidak bersambung dengan apapun setelahnya, alifnya bengkok ya, alifnya lazimah ya tawalla maksurah. Tapi kalau bersambung jadi kayak gini, jadi lurus dia. Ya tawalla ka, tawalla. Berarti di sini dia marfu mansub atau majzum? Mansub. Nah, tanda nasabnya adalah apa berarti kalau mutalakhir tanda nasabnya enggak fathah muqaddar. Fathah muqaddaratun fathatun muqaddaratun alal alifi. Alal alifi. Terus mau ditambah bisa mana'a min zuhuriha. Dia terhalang dari nampaknya harokat fathah oleh siapa? Oleh apa? Ya, disebabkan apa? Ta'adzur. Ta'adzur. Kalau alif dia alasannya berarti ta'adzur. Kalau misalnya ya atau waw sukun sebelumnya kasroh itu jadinya thiqol ya, thiqol berat. Kalau alif di sini dia ta'adzur. Mana'a min zuhuriha at-ta'adzur. Kalau akhirnya alif.
seperti itu. Ya nahu ya fi'lun mu'tal akhir ya, fi'lun mudhari'un mu'talul akhir. Seperti itu ya. Kemudian kaf berarti sebagai ka. Ya, sebagai maf'ul. Nah, maf'ul bi dari yatawalla. Letter like-nya agar Allah menjadi wali bagimu. Wali itu banyak pengertiannya di syarah nanti ada. Di antaranya pelindung, sederhananya pelindung yang akan senantiasa melindungi. Nah, kemudian fid dunya, ad-dunya setelah fi itu huruf jar, berarti ad-dunya isim majrur. Tanda jarnya Ya, alif, alif. bukan alif, alif nggak menjadi tanda jar. Kasrah tapi kasrah muqaddarah. Nah, ini kasrah muqaddarah dan alif. Kasrah muqaddarah. Berarti ad-dunya ini ya bisa kita bilang isim maksur deh, isim maksur. Akhirnya alif. Seperti itu. Nah, dari kalau mau di i'rab lengkap ya majrurun wa alamatu jarrihi kasratun muqaddaratun 'alal alifi mana'a min zuhuriha at-ta'adzur. Li'annahu ismun maksurun boleh. Li'annahu maksur. Baik, wal akhirati berarti al akhirati sebagai Berarti apa? ataf ya, ataf ke Atau ke dunia. adun ya. Nah, makanya dibaca majrur akhirati. Lanjut. Wa an yaj'alaka ja'ala berarti dia fi'il apa? Ya ja'alaka ya fi'il mudhari. Fi'il mudhari marfu mansub majzum Ja'alaka wa ja'alaka manzum mansub. mansuban. Masalah ya ja'alu jadi ja'alaka. Fi'lun mudhari'un mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah. Cuma gampang. Nah, kemudian mubarokan sebagai apa ini? Kenapa dibaca mansub? Naat. Naat dari Kenapa mubarokan dari siapa kalau naat? dari eh, itu domir. Domir. Domir itu ma'rifah atau nakirah? Gitu. Ma'rifah. Mubarokan ma'rifah atau nakirah? Nakirah. Itu nggak bisa jadi naat. Bukan. Berarti apa? Kan itu jadi hal. 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 Ya, jadi hal. Dilihat dari wazannya ini wazan isim maf'ul. Mubarokun asalnya. Dari fi'il baroka yubariku. Itu memberkahi. Isim maf'ulnya apa? Mubarokun. Mufa'alun. Dari situ. Isim maf'ul salah satu ciri hal. Hal biasanya isim maf'ul atau isim fa'il. Hal. Ini hal. Isim fa'il atau isim maf'ul biasanya. Umumnya bentuknya isim fa'il atau isim maf'ul. Mubarakah isim maf'ul, maka paling cocok jadi hal. Hal dari sahibul halnya mana? Sahibul hal itu isim. Bukan fi'il. Domir. Iya, domir kafnya itu. Menjadikanmu diberkahi. Menjadikanmu diberkahi. Dalam keadaan diberkahi, ainama kunta. Dimanapun engkau berada. Hmm, ainama isim istifham kalau ketemu dengan ma dia jadi isim syarat dimanapun engkau berada. Karena nggak tahu kalau detailnya mahalnya apa. Kadang istifham agak susah sih. Jadi skip aja lah. Kunta. Apa? Kunta. Nah, kunta fiil dari kana ya. Dia tasrifan dari kana. Kunta. Berarti dia di sini apakah nakis nggak ya? Ini nama kunta. Mungkin jadi mubtada. Siapanya? Nggak mungkin jadi mubtada kan fiil. Ya, dia jumlah fiil ya. Jadi aina apa? Kemungkin mungkin. Aina itu jadi Nama isim istifham sebagai mubtada atau khobarnya atau khobar kalau kunta jadi mubtada kuntanya jadi khobarnya mungkin mungkin seperti itu. Anda juga belum yakin kalau itu. Nah, kunta dia nah pertanyaan apakah dia di sini nakis atau tam? Anda juga nggak yakin.
Kalau misalnya nakis, isim kanannya tak, khobar kanannya mana? Belakang itu. Ya, nggak bisa. Nama. Bisa sih sebenarnya, cuman kunta ainama. Nah, tapi anak nggak yakin. Mungkin bisa, mungkin nggak. Nggak, belum tahu. Nah, tapi kalau misalnya ini nakis, berarti ainama kemungkinan jadi khobar kunta, khobar kan. Seperti itu. Nah, kita skip lanjut. Wa an yaj'alaka sama i'rabnya mimman iza u'tiya syakara. Eh, nah, mimman itu dari min sama man. Min huruf jar, man berarti sebagai. Nah, man berarti dia maknanya apa? Man apa ini? Apakah istifham? Bukan. Bukan istifham, dia nggak bertanya. Man apa ini? Berarti? Iya, mausul lagi. Mausul lagi. Bimana alladhi? Minalladzi idza utiya syakara. Semoga Allah menjadikanmu termasuk di antara orang-orang yang minalladzi idza utiya syakara. Nah, jadi setelahnya itu silatul mausul. Idza, idza apa ini di sini? Idza itu syartiyah, nah, tapi di sini berarti dia ghairu jazimah. Dia syartiyah ghairu jazimah. Dia syartiyah, tapi nggak menjazmkan. Karena biasanya setelahnya fi'il madhi sih. Seperti itu. Apabila artinya idza yang syartiyah. Setelahnya u'tiya. Nah, u'tiya fi'il apa ini? Fi'il madhi. Fi'il madhi. Nah, dari ata ini fi'il majhulnya u'tiya. Hmm. Nah, makanya idanya syartiyah. U'tiya berarti sebagai fi'il jawab. Apa? Jawab fi'il syarat. Fi'il syarat. Tetap dia menjadi fi'il syarat. Kemudian syakara sebagai jawab syartin, sebagai jawab syaratnya. Jika diberi, maka bersyukur. Jika ia diberi, maka bersyukur. Nah, makanya dia syartiyah ghairu jazimah secara umum. Nah, lanjut aja lah. Wa idza, nah ini sama. Wa idza betul ya sobaro. Ya, i'rabnya sama. Waw atau sisanya sama. Idza betul ya sama dengan u'tiya, sobaro sama dengan syakaro. Wa idza adnaba istaghfaro sama juga. I'rabnya. Nah, fa inna haula'i tsalatsa. Nah, inna di situ beramal. Mana isim inna? Fa-nya boleh. Fa-nya ini sebagai apa? Hmm, ya, sepertinya dia istinaf aja sih. Dia kalimat baru. Fa-nya dia istinaf. Kalimat baru. Inna haula'i inna harfu taukidin wa nasikhin boleh. Dia menasih manasbin enggak. Dia bukan penasab, bukan. Karena dia nasih ya, maksudnya kan nasih. Kalau penasab dia biasa penasab fi'il mudhari. Ini harfu nasikhin wa taukidin boleh, harfu taukidin wa nasikh boleh. Nah, nah, isim apa? Isim isyarah. Ya? Haulai isim isyarah. Hadza hadzani haulai. Nah, berarti sebagai iya, fi'il nasbin ismu inna. Sebagai isim inna. Asa badal dari haulai. Haulai isim isyarah. Nah, setelahnya ada isim yang ada alif lam, ada al, maka isim yang ada alnya itu badalnya. Badalnya. Maka dibaca fathah sebagai mansub, sama-sama mansub. Unwanu berarti sebagai khobar inna. Khobaru inna marfu wa huwa mudhaf ya. As-sa'adati mudhafun ilaihi. Unwanu sa'adati mudhaf ilaihi. Tayyib. Nah, itu udah 1 jam. Udah hampir sejam. Atau 30 menitan. Nah, tapi nggak ada yang baru kan? Nah, Tayyib, ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada. Kalau nggak ada, kita lanjut.
Syarahnya, eh, nah, Alvin dulu boleh dibaca paragraf yang pertama sama yang kedua. Bismillah. Alhamdulillah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Faqad فتح الشيخ هذه الرسالة بعد البسملة بالدعاء لطالب العلم كما هي عادته في ابتدائه من رسائله. اعلم رحمه الله إن أرشدك الله Nah, وقال sampai situ dulu. Tarjim. bila sudah puji dengan Allah dan semoga Hmm. tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad dan juga para keluarganya dan sahabat. Salam. Nah, jadi terjemahnya biasanya kalau di bahasa Indonesia, sholla wa sallama ala nabi. Semoga salawat serta salam tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, kepada keluarga dan sahabatnya. Amma ba'du. Apa artinya? Ada api atau Ada. Adapun setelah itu. Nah, tapi biasanya nggak diterjemahkan sama ba'du. Sudah mafhum. Tapi kalau mau diterjemahkan, adapun setelah itu, nah dia menjadi pembatas juga antara setelahnya itu baru lagi. Paragraf baru atau inti pembahasan. Nah, terus? kita saya membuka risalah ini dengan setelah basmalah dengan doa pada para penuntut ilmu seperti biasa. Ya, sebagaimana kebiasaannya dalam Risalah. risalah ini. Contohnya, bahwasanya Allah merahmati. nah bukan bahwasanya, tapi semoga, ketahuilah semoga Allah merahmatimu. Bagaimana doa? Ketahuilah bahwasanya Allah membimbing atau Semoga Allah membimbingmu atau memberi petunjuk bisa juga. Nah, arsyada itu membimbing atau memberi petunjuk juga bisa. Nah, baik dibahas, silakan Arabnya. Saya jadi pemaham ya. Mubtada di sini mah. Karena ada lillahi. Ini kembali. Nah, nah. Wasallah kalau misalnya ini nanti Bawahnya apa? mungkin aku bukan Harap apa? Ataf kemana? Ya bisa, sebenarnya bisa sih. Ya, kalau mau atof, berarti kalimat setelahnya itu atof ke kalimat sebelumnya, ke mubtada khubar sebelumnya. Tapi kalau nggak mau atof, istinaf aja. Ini kalimat baru. Hmm. Nah, boleh istinaf. Nah, mudhari'nya apa? Masdarnya? Bisa salah Atau? Mengikuti sholawat juga bisa. Sholawat ya sholah itu kan sholatan itu sholawat artinya, bisa sholawat. Atau masdar lainnya? Wazannya apa? Taf'ilah. Wazannya taf'ilah, jadi tasliyah. Tasliyah. Ini dari wazan apa berarti dia asalnya? Sholaya, berarti fa'ala. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan atau taf'ilatan bisa. Nah, sholla yusolli tasliyatan atau sholatan bisa juga. Ada. Nah, asal dari sholaya yusolli. Nah, lanjut. Nah, Ada al-Fujari Nabi Nabi jadi ismu majrur nah, bahwa menurut nah. benar mustatir. Mustatir. Domir mutasil aja ya, apa ya? Ya, domirul mutasil kalau mau di Arab. Enggak mustatir. Nah, fi mali jar mudhaf ilaih.
kemudian badalun Nah, wa. Nah ini, nah kalau ini harus buatnya nah, masuk ke Muhammadin, nah. domirnya itu jadi udah selesai. Hmm. Masuk diri juga top Nah, salam, ini salam pilihnya nggak nah. nanti amma ba'du. Salama ataf ke Oke, bisa juga Muhammad ya. ke sholat. Betul. Kan fiil ya. Fiil diatafkan kepada fiil. Nah, pilih datang ke pilih. Sholat wa sallama. Makanya tadi artinya gitu. Sholat wa sallama. Nah, tapi bisa dikurang. Ya, diakhirkan. Oh, sholat. Sholat wa sallam. Maka artinya tadi semoga salawat serta salam tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW dan seterusnya. Seperti itu. Amma itu menjadi Sama harfu tafsil sepertinya. tafsir Atau apa? atau inferior, bukan. Enggak ada itu dia. Kayaknya harfu tafsil sih. Dia akan merinci setelahnya apa. Adapun itu anak lupa. Nah, ba'du. Nah, setelah zarfu zaman. Zarfu zaman. Nah, tapi di sini dia mu'rab atau mabni? Ba'du. Ya, di sini dia mabniun ala dhamm. Dia mabni atas dhammah. Ya, terkait ba'du itu nanti juga dibahas di qatrun nada. Itu ada beberapa i'rab bagi dia atau beberapa kondisi. Di antara ada 4. Nah, ini salah satunya. Yaitu ketika mudhof ilaihnya ada tapi tidak dipastikan lafaznya, tidak diniatkan lafaznya. Seperti itu kurang lebih lah. Maka dia akan menjadi mabni atas dhammah. Seperti itu. Itu rinciannya di qatrun nada. Contohnya di dalam Al-Quran, min qablu wa min ba'du, di surah Ar-Rum dan lain-lain. Itu ada rincian. Nah, sini pokoknya dia mabni atas dhammah. Karena alasan tadi. Ada mudhof ilaihnya tapi dihapus dan tidak diniatkan lafaznya. Atau diniatkan, Ana agak lupa antara diniatkan atau tidak diniatkan. Kayaknya nggak diniatkan lafaznya, seperti itu. Nah, lanjut. Ini harus tidak Nah, istinaf. mau ini Hmm? bukan huruf juga gitu. Huruf. Apa siapa? Oh, kot huruf. Sebenarnya ada ikhtilaf. Nanti di Qatun ada kalau salah, atau di mana di Qawaidul I'rab mungkin dibahas kalau nggak salah. Qat ada ikhtilaf, tapi yang paling kuat kalau salah ya huruf aja. Qat huruf. Nah, alhamdulillah. Itu pada lima di Hmm. Syekhu dari Amir hadiri musyarat badal bisa mampu. Lah. Hadhihi mansub fi mahali nasbin sebagai maf'ul bih dari iftataha. Nah, bisa apa? Dia menjadi badal. Iya, badal. Badal, nah ini badal. Ba'dan. Badal. Nah, karena ada mudhof ilaih. Oh, zaman itu. Nah, zarf zaman mansub. Sudah semanati yang menjadi mudhof ini dan harfijan jual ini semua dan harfijan awalidin semua majrur yang mudhof ini mudhof ini. Nah, kita bahas juga sedikit basmalah. Basmalah itu ucapannya apa? Basmalah. Nah, melengkap ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau cuma Bismillah itu namanya apa? Namanya tasmiyah. Kalau tasmiyah itu cuma Bismillahi, selesai. Kalau mau lengkap Bismillahirrahmanirrahim namanya basmalah. Ini dia wazan apa? Ini masdar. Masdar dari basmalah yubasmilu basmalatan. Nah, ini adalah kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Namanya basmalah. Kalau cuma Bismillahi tasmiyah. Sebagaimana dalam hadis kepada ya gulam, samillah kul biyaminik kul mimma yalik.
Nah, samillah itu dari sama yusami tasmiyah. Sami itu fi'il amarnya, artinya tasmiyah lah, artinya bismillahi. Makanya kita baca doa bismillah. Tapi sebenarnya kalau mau bismillahirrahmanirrahim juga boleh. Tapi yang lebih sesuai dengan konteks hadis itu bismillah. Kalau bismillahirrahmanirrahim itu basmalah namanya. Basmalah yubasmilu. Nah, sama seperti kalimat thayyibah yang lain, itu ada hamdalah. Hamdalah juga ada hamdalah yuhamdilu. Itu adalah kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Dan lain-lain. Pokoknya ada nama-nama kalimat thayyibah itu punya nama-nama ya tadi. Misalnya tasbih itu berarti subhanallah, tahmid, tahlil, dan seterusnya takbir. Nah, terus kalau misalnya hauqalah itu istilah untuk kalimat bukan la ilaha illallah, tapi la la haula wala quwata illa billah. Itu namanya hauqalah. Sebenarnya dalam hadis disebutkan kalau saya itu hauqalah. Hauqalah. Kemudian istirja yaitu misalnya innalillah wa inna ilaihi rajiun namanya istirja dan lain-lain. Itu nama biasa kalau ditemukan di hadis. Nah, terus lanjut bidduai li. Ad-du'a'u li da'ali itu artinya berarti mendoakan kebaikan. Kalau mendoakan keburukan bahasa Arabnya da'a ala. Doa ala. Nah, jadi di sini berdoa di talib ini mendoakan kebaikan untuk penuntut ilmu. Seperti itu dari situ. Nah, lanjut Kama. Nah, sebenarnya sebagian ulama menyebutkan Kama ini udah aja jadi satu gitu. Ya, daripada ribet-ribet namanya apa. Nah, jadi Kama aja. Nah, dia jadi satu. Lupa jadi isim, jadi apa tetap huruf ya? Lupa juga. Lanjut aja. Dia menjadi besar gitu ya. Nah. Ya, ini begitu. Fikirnya ini aku jamin diskuta ini jadi ismu najwa atau ndo ini mutasil wa ndo dan aku jamin mata ini ismu najwa atau ndo ini mutasil yang jadi ndo ini ada dalam Quran di Islam fi'il amri fi'il amri fa'ilnya langsung ya bisa wa fa'iluhu fa'ilnya apa? Nah, dalam mustatir takdiruhu anta. Jadi betul kan? Maf'ul bih. Nah. Nah. Sama dengan fi'il amr fi'il amr fa'iluhu jadi yang mustaqil fi'il anta harus syaratan dia fi'il madhi wa qad yang mustaqil mungkin harus sukun fi mahalli muslim biqawli Allahu rabbul jalal ya kalau fa'il kalau zahir nggak usah pakai fi mahal ya emang fa'ilun nah ilam rahimakallah ini dua panggil imam sama rahimakallah dua final Alam ini pembahasan juga aneh kayaknya baru tahu di Mutamimah ini masuk ke af'alul yakin dia akhwatu zonna masuk ke zona akhwatuha alam di mana ta'alam atau tayakon mungkin di sini ya kalau di kitab lain juga dijelasin sih yang lebih jelas alam di mana ta'alam atau di sini ya tayakon ya yakinlah nah jadi dia adalah bisa punya dua ya. Yang pertama dia rahimakallah ya. Ya berarti rahimakallah itu
bisa dibilang fi mahali nasbin sepertinya dari ilam sebagai maf'ulnya, maf'ul dzanna wa akhwatuha maf'ul ilam. Ya, makanya setelah fi'il ada fi'il lagi bisa karena sebagai eh ya sebagai fi mahali nasbin. Ya ta'alam rahimakallah. Lima pilihan itu jadi pilihan nasbi. Sepertinya. Atau kalau enggak ya kalimat baru aja sih. Ilam titik terus rahimakallah. Gampangnya gitu. Nah, kalau detailnya Ana juga kurang yakin. Hmm. Dua. Nah, terus pertanyaan selanjutnya, ilam rahimakallah dalam ikan dalam kurung itu sama ilam arsyadakallah dalam kurung itu i'rabnya apa? Si kurung dalam kurungnya itu satu satu dalam kurung lengkapnya. Surah titik dua itu. Kalau mau lebih detail. Nah, dia sebagai namanya adalah tapi nggak bisa nih, dia nggak ada kolanya. Hmm? Kita tidak salah. Itu nah Ya, kalau Ana jadi nggak yakin. Kira ada kolanya tadi sebelum tadi nggak ada. Mungkin ya badal dari doa atau enggak tapi susah juga itu atau bukan badal tapi eh, hikayat sih kayaknya. Hikayat yaitu doanya. Doanya apa untuk penuntut ilmu yaitu ilam rahimakallah dan ilam arsyadakallah. Nah, kemungkinan demikian. Ya, baik. Cukup itu paragraf tersebut. Lanjut paragraf berikutnya, Akh Yusuf, tafadhol dibaca. Silakan. Tafadhol. Nabas, kita sama-sama. Wa qawlu syaikhi. Hmm. Nah, ini ada yang matan tadi. As'alu. As'alullah Hmm. al-karima Hmm. rabbal alamin azimi Hmm. tawajjahu. Nah, ini bisa fi'il, madhi atau masdarnya. Kemudian masdar karena setelahnya ada tawasul. Eh, ini masdar dari wazannya tafa'ala ya tafa'alu, masdarnya tafa'ul. Berarti bacanya. Tawajjuhu Nah, tawajjuhun. tawajjuhu ilallahi Hmm. wa tawassulun Hmm. bi asma'ihi Hmm. wa sifatihi Hmm. Terus, wa hadha wa tawassul tawassul sebelumnya udah kan? Wa tawassulun tadi. Berarti wahada tawassulun. wa hadha tawassulun ilallahi Hmm. bi bi Nah, masdar dari karuma yakrumu itu karom. Bi karomihi. karamihi Hmm. wa rububiyyatihi Hmm. bil arfi Hmm. alladhi Hmm. huwa a'zamu Hmm. al-makhluqati Hmm. wa a'laha Hmm. Terus, faqad hmm. Fi'il madhi. Wa sofa mensifatkan. wasafallahu wasafallaha Wasafallahu Allah mensifati. wasafallahu ta'ala al-arsya Hmm. bil bil azab bil azab Hmm. wa Maj, al-majdi majmul majdi. wal karami Hmm. wa ta'ala Rabbul al-arsi al-azim Hmm. Rabbana syamil. wa qala ta'ala
Hmm. Rabbul Arsyil Karim. Hmm. Wa qala ta'ala Dzul Arsyil Majid. Hmm. Ala Qiraatil Jarri. Nah, santum yakfi. Sampai situ dulu. Tarjim. Silakan diterjemahkan. Berkata, Nah, Syekh berkata, perkataan Syekh, as'alu apa tadi? Aku memohon, saya memohon. Karim apa? Yang maha mulia atau maha dermawan? Ya Rob, Rob-Robnya, Arsh, yang, ya kalau yang azimnya ke Arsh, berarti yang agung aja. Kalau ke Allah baru maha agung. Bedanya. Terus, tawajuh. Tawajuh itu sebenarnya susah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Tapi ya kalau mau dipaksain, ya menghadap ya sebenarnya menghadap. Tapi cuma nggak sekedar menghadap aja, tapi ya menghadap dengan benar-benar menghadap gitu. Atau ya bisa kita terjemahkan. Jadi perkataan beliau itu adalah ya menghadap sebagai bentuk ibadah sebenarnya. Ibadah menghadap ilallahi, menghadap kepada Allah. Menghadapkan diri kepada Allah. menghadap diri kepada Allah dan Tawasul, tawasul. Jangan tawasul, bertawasul. tawasul dengan namanya dan sifatnya. Nah, mana ada sifat. Dan ini Dan ini adalah tawasul kepada Allah dan dengan karam tadi karim kan dengan kedermawanannya, kemuliaannya. Rububiyah nggak bisa terjemahkan dan rububiyahnya terhadap hmm, hmm, wa merupakan a'zamul makhluqat, makhluk yang paling besar, wa alaha dan yang paling tinggi. Setelah langit tujuh ada arsy yang paling tinggi juga. Waqat mensifati aras dengan kebesaran. Nah, keagungan, kebesaran, majid ya dari majid ya mulia. Dan sama karam juga mulia atau dermawan juga sama. Mulia ya di sini kalau arsy ya mulia juga boleh. Qala ta'ala Allah berfirman. Robnya arsy yang agung, yang besar, yang agung. Allah juga berfirman. Pemilik yang mulia sama juga. Ada qiraatil jar. Menurut qiraah yang membacanya dengan jar, dengan kasrah. Ya, di footnote itu ada ya qiraatu Hamzah wal Kisai wal Khalaf al-Ashir. Yaitu qiraahnya Hamzah, Kisai dan Khalaf dari yang 10 itu. Mereka membaca dengan kasrah. Nah, kalau kita sebenarnya kalau saya Dzul Arsyil Majidu ya. Nah, itu di surah Al-Buruj tadi yang Anda bilang. Dzul Arsyil Majidu. Jadi Al-Majidunya itu mensifati Dzu, yaitu Allahnya. Bukan arsy tapi Allah yang maha mulia. Rabbul Arsyil Karimu atau yang lain. Rabbul Arsyil Azimu boleh juga dibaca ala qiraati raf'i. Ala qiraati rafa boleh. Jar juga boleh. Ada dua qiraah yang sabah itu ada di sana. Seperti itu. Nah, kalau yang jar ya berarti dia mensifati arsy. Jadi arsy itu adalah makhluk yang paling agung dan yang paling tinggi juga. Baik. Nah, silakan dibahas i'rabnya. Wa qawlu syaikhi wawunya itu berarti huruf apa? Nah, dia di awal kalimat itu biasanya menjadi huruf isti'naf lah. Huruf yang menjadi awal kalimat. Huruf isti'naf. Nah, artinya sebelum itu titik. Qawlu syaikhi qawlu kenapa dibaca rofa dhammah? Iya, benar, mubtada. Qawlu mubtada. Asy-syaikhi
Khobar marfu. Berarti belum khobarnya ini. Ini adalah masih qaulu syekhi, masih bagian dari mubtada, yaitu ada dua isim, qaulu isim, asy-syekhi isim, yang kanan nggak ada alif lam, yang kiri ada alif lam, berarti yang kiri mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Nah, qaulu itu mudhaf, asy-syekhi mudhaf ilaih. Qaulu mubtada, asy-syekhi mudhafun ilaihi, maka dibaca kasrah. Nah, ini baru yang Anda bilang tadi. As'alullah al-karima rabbal arsyil azim. Ini rapid dah ya tadi ya. As'alu fi'il mudhari dan fa'ilnya dhamir mustatir anta, ana, Allah al-jalalah, al-karim dan seterusnya. Nah, titik koma, kurung dari as'alullah al-karim rabbal arsyil azimi ini i'rabnya sebagai apa? Khobar. Bukan, belum khobarnya. Ada di sini mahalnya. Kemungkinan besar, kemungkinan. Yang Anda tahu ada. Nah, ini baru juga sih. Ini faedah baru mungkin. Dia fi mahali nasbin maqulul qawli namanya. Sebenarnya maf'ul bih, tapi lebih spesifiknya maqulul qaul. Panjang. Maqulul qaul itu artinya yang diucapkan. Kan qaul, sebelumnya ada kata qaul, ada qala, yaqulu, qaul. Dan setelah itu ada titik dua, dan apa yang diucapkan itu bisa kita sebut fi mahali nasbin maqulul qawli. Intinya ucapannya itu. Yang diucapkannya itu dia namanya maqul qaul. Sebenarnya maf'ul bih, tapi lebih spesifik untuk qala itu maqulul qauli namanya. Maqulul qaul. Nah, jadi belum khobar ya, belum khobarnya di sini. Nah, baru tawajjuhun berarti sebagai khobarnya. Tawajjuhun ini khobarnya. Nah, perkataan Syekh bla 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 adalah tawajjuh. Tawajjuh itu khobarnya. Khobarnya. Tawajjuhun khobar. Ilallahi itu jar majrur ya. Nah, jar majrur biasa muta'alliq, dia harus berkaitan dengan fiil atau yang semakna. Nah, di sini muta'alliq ke tawajjuh, kepada tawajjuh. Tawajjuh masdar. Masdar itu semakna dengan fiil. Bisa memiliki makna fiil. Beramal amalan fiil. Maka bisa jadi tempat muta'allaqnya jar majrur. Seperti itu. Tapi itu tambahan aja. Kemudian wa tawassulun. Tawassulun kapan dibaca rofa? Ya, atof ya. Waw itu huruf atof. Atfin, tawassulun atof ke tawajjuhun. Tawajjuhun, tawassulun. Itu sama-sama rofa. Kemudian bi asma'ihi wa sifatihi jar majrur, atof, sifatihi atof ke asma'ihi, jar majrur muta'alliq ke tawassulun. Nah, di antara bentuk tawassul yang boleh itu kepada Allah ya, kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah. Itu boleh kita bertawassul. Tawassul yang lain yang boleh juga dengan amal soleh, amal soleh. Berarti itu dua di antara tawassul yang boleh. Nah, itu wahada tawassulun. Nah, wow ini apa? Huruf istinaf lagi. Kalimat baru lagi. Kalimat baru. Nah, berarti hadza mubtada. Tawassulun khobar. Ilallahi jar majrur. Bi karomihi. Jar majrur juga sama lah. Jar majrur mudhaf ilaih. Mutaliknya ke tawassulun lagi. Sama. Mutaf ilallahi birakaromihi wa rububiyatihi ataf. Lil arsy. Lil arsy jar majrur mutalik ke enggak. Ya bisa, tapi lebih spesifiknya ke enggak, bukan. Kita nggak boleh tawassul ke arsy. Kita nggak bertawassul ke arsy. Rububiyati. Rububiyah itu ya kita bisa sebut masdar dari robba, yurobbi. Ya, atau pokoknya dia bisa dia lil arsy ini mutalik kepada rububiyah. Ya, rububiyahnya Allah terhadap arsy. Allah itu ya, Rob itu maknanya ada banyak, akan kembali kepada tiga, yaitu khalq menciptakan, kemudian milk memiliki, menguasai, dan yang ketiga tadbir, yaitu mengatur, menguasai, mengatur, menentukan. Nah, ini Allah menciptakan ars, Allah yang memiliki ars, dan juga Allah yang mengatur ars. Rububiyah. Jadi lil ars itu ke rububiyatihi. Lil arsy alladzi huwa a'zamu mahfad. Alladzi berarti fi mahalli apa? Dia isim mausul, betul. Fi mahalli Nasbin.
Itu Rofin, dari nasbin atau jarin? Jarin. Jarin sebagai naat dari al-arsy, dari al-arsy. Arsy yang. Nah, ini juga Anda baru temukan di Mutamimah. Isim mausul itu salah satu yang boleh ditakwil sebagai naat. Ya, jadi ada beberapa hal yang bisa ditakwil sebagai naat. Salah satunya isim mausul ini. Makanya bisa kita fi mahali jarin sebagai naat. Karena nanti definisi naat itu dia mustaq au muawwal bi mustaq. Jadi naat itu harus mustaq. Mustaq itu bukan jamid. Artinya dia bisa ditasrif. Tapi juga bisa selain mustaq bisa muawwal bi mustaq, bisa sesuatu yang ditawil ke mustaq. Salah satunya adalah isim mausul. Ada juga yang lain nanti. Isim mausul salah satunya. Kan dia bisa di na'at tadi. Fi mahali jarin na'tun. Ada di mutamimah. Alladzi huwa azamu. Nah, itu jumlah mubtada khobar nanti. Jadi silatul mausulnya alladzi. Nah, huwa azamul makhluqat wa alaha. Sampai situ. Ya, nggak ada. La mahala min al-tam silatul mausul. Nah, silatul mausul. Semua kalimat huwa a'zamul makhluqati wa a'laha. Nah, huwa di sana berarti sebagai mubtada, a'zamu khabar sekaligus mudhaf, al-makhluqati mudhaf ilaih. Wa ala ataf, wa ataf ala matuf ke a'zamu. A'la berarti marfu ya, marfu. Tanda rafanya apa? Dhammah muqaddarah. Dhammah muqaddarah. A'la. Misalnya dari wazan af'alu ya, lebih tinggi atau paling tinggi. Nah, jadi dia isim tafdil. Isim tafdil. Nah, dia sebagai mudhaf, ha paling tinggi, yang paling tingginya. Nah, ha ini domir mudhaf ilaih. Hanya kembali ke enggak, makhluqat. Tapi dia wa a'lal makhluqat. Wa a'lal makhluqati. Maka arsy adalah makhluk yang paling besar dan yang paling tinggi. Seperti itu. A'la al-makhluqati. Nah, kenapa pakai ha? Mu'annas mufrad karena al-makhluqat dia jamak ghairu akil. Jamak ghairu akil juga. Makhluk tidak berakal, maka pakai domir. Domirnya mufrad mu'annas. Enggak wa ala hunna enggak. Tapi wa ala ha. Nah, waqat wow itu istinaf lagi sama. Biasanya kalau istinaf sih. Kalau ibtida itu biasanya yang paling awal banget. Kalau istinaf sebelumnya ada, tapi ini kalimat baru. Setelah titik yang baru. Nah, jadi istinaf sih. Ini istinafiyah. Setelah koma bisa atau setelah titik. Pokok kalimat baru. Jumlah yang baru. Qad bisa juga kita sebut harfu tahqiq ya. Kalau misalnya dia qad di sini dia tahqiq menetapkan artinya sungguh. Ketika bersambung dengan fi'il madhi ya. Ketika bersambung dengan fi'il madhi dia harfu tahqiq. Ya huruf ya. Wasofa fi'il madhi biasa. Allahu lafzul jalalah fa'il. Nah, ta'ala apa? Ta'ala ini apa? Isim fi'il huruf fi'il. Ta'ala ini fi'il madhi. Dari wazan tafa'ala yatafa'alu. Ta'ala yata'ala. Nah, fi'il madhi fa'ilnya ada juga. Dia dhamir mustatir huwa. Nah, kembali ke lafaz jalal Allah. Nah, berarti jumlah fi'liyah terdiri dari fi'il fa'il, fi mahalli, atau di punya mahal enggak si jumlahnya ini? Di robnya? Irobnya sebagai apa? Bukan. Nah, ini juga sama seperti doa yang lain. Ini adalah jumlah itiradiyah. Jumlah itiradiyah juga. Jumlah itiradiyah. Ta'ala jumlah itiradiyah. Berarti la mahalala. Sisipan. Nah, tambahan. Sisipan. Nah, Allahu Ta'ala. Allah yang maha tinggi. Ta'ala. Al-arsya. Asofa. Ya, Ta'ala dia kalimat sendiri aja.
Waqad wasafallahu al-arsya. Ta'ala cuma tambahan. Ini enggak, ini berarti enggak masuk. Nggak masuk ke wasafallahu al-arsya. Dia sisipan aja. Sisipan artinya jumlah sendiri, beda sendiri. Ya. Nah, ya, jangan terjebak di situ. Ta'ala ini jumlah itiradiyah. Dia menjelaskan Allah saja. Nah, maha tinggi Allah saja. Al-arsya ini menyambungnya ke wasafallahu saja. Jadi wasafal arsya. Pokoknya Allah mensifatkan atau mensifati arsh. Maf'ul bi dari wasafa. Bil azamati dengan jar majrur mutalik ke wasafa bil azamati. Ya, wal majdi wal karam ataf ke azamati. Nah, qala ta'ala, makanya di sini ya qala fi'il madhi fa'ilnya adalah dhamir mustatir takdiruhu huwa. Balik ke Allahu lafzul jalal. Nah, ta'ala ini yang tadi fi'il madhi fa'ilnya juga dhamir mustatir huwa. Dia jumlatun i'tiradiyah. Makanya bisa setelah qala ta'ala. Qala artinya makanya Allah Ta'ala berfirman. Allah Maha Tinggi berfirman. Rabbul Arsyil Azimi. Rabbu ya sesuai dengan sebelumnya apa? Ar-Arsy mudhaf ilaih, Al-Azimi naat. Bisa azimi, bisa azimu. Tergantung kira apa yang dibaca. Berarti kalau hafaz kayaknya azim. Perlu dicek lagi nanti. Seperti itu. Surah Taubah. Wa qala ta'ala ataf ke wa qala ta'ala sebelumnya. Rabbul Arsyil Karim sama wa qala ta'ala juga sama ataf. Itu sesuai dengan sebelumnya apa? Tergantung ya al-arsy mudhaf ilaih al-majid ataf naat ala qiraatil jarri ya jar majrur biasanya ala qiraatil jarri kabar dari Surah Buruj yang ya kalau di hafaz Anasim Zul Arsyin Majidu ya. Al-Majidunya sifatnya itu yaitu Allah bukan arsy. Kalau ini ala qiraatul jarri. Ala qiraatul jarri di sini kemungkinan khobar dari sesuatu yang dihapus. Ya, takdirnya apa yang menyesuaikan lah. Misalnya qiraatuha ala qiraatil jarri. Bacaan ayat-ayat sebelumnya itu menurut bacaan yang menjarkan. Menurut bacaan menjarkan. Seperti itu. Nah, atau qala ta'ala qaulan qala ta'ala ya pokoknya pada sesuatu yang dihapus seperti itu. Baik, azan berapa menit lagi? 11 menit. Di sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Nah, berarti ya kita tambahan jumlah itiradiyah bisa doa, bisa ta'ala tadi, atau apalagi tadi ya, rahimahullah ya, atau ta'ala tadi dapat 2 jumlah itiradiyah. Terus ada maqulul qaul sama radhiyallahu anhu juga jumlah itiradiyah. Umaru radhiyallahu anhu. Qala Umar radhiyallahu anhu. Sahabat ini. Sallallahu alaihi wasallam juga jumlah itiradiyah. Seperti itu. Jadi jangan tertipu. Apa lagi tadi?
Hmm. Bahasanya insya Allah sudah jelas ya. Hmm. Tapi mungkin boleh satu mukadimah lagi paling dibaca aja. Dibahasnya mungkin nanti di pertemuan berikutnya. Di halaman berikutnya, halaman 8, Kak Alvin aja boleh, silakan dibaca aja dulu. Wali ya Kak. Hmm. Syururahuma. Terus lanjut. Hama yahummu atau yahammu. Antara yahammu atau yahummu. Nah, sampai situ dulu. Atau terjemahkan boleh? Coba diterjemahkan dulu. Wali. Jadi pelindungmu menjadi walimu. Ya, agar Allah menjadi walimu. Nah, ya, kafa yakfi, tapi di sini ada maf'ul bihnya, kafahu syururahuma, berarti yang menjaga sih, ya, menjaga dari keburukan di dunia dan akhirat. Syurur dari syarrun. Jama dari syarr. Dunia dan akhirat. Nah, itu bukan Allah berfirman, tapi ya ini Allahu ni'mal maula. Allah adalah ni'mal maula. Sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Dan dia adalah ayo. Ya, wahai Rabbku, memberi kepadaku. Sungguh engkau telah memberi kepadaku. Ya, minnya nggak usah diterjemahkan. Memberi kepadaku kerajaan. Kekuasaan. Ya, telah mengajarkan kepadaku tawil mimpi. Kita terjemahkan tawil mimpi. Nah, tawil mimpi. Pencipta, cipta langit dan bumi. Ya, gabungkanlah aku termasuk ke dalam orang-orang yang saleh.
Man tawallahu. Masalah memperbaiki urusannya, memudahkannya. Ya, berarti maksudnya mencukupkan menjaga dari apa yang mengkhawatirkannya, menyebabkan dia sedih. Nah, santum barakallahu. Yakfi dulu, insya Allah kita sambung di pertemuan berikutnya. Ini banyak yang bisa dibahas. Baik, kita tutup dulu majelis bacanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.